aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alhamdulillahi wa din. Shalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Yang terhormat kepada Ustaz Lukman pada tim Majlis Syuro, yang terhormat kepada seluruh pengurus DPA Majalengka, Jadi berangkat. Yang telah memberi nikmat pada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Sholawat serta salam tetap tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, saya Iman Rohiman selaku pembawa acara pada malam hari ini. Adapun saya akan membacakan susunan agenda pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah surat As-Saff oleh Kang Egi, yang ketiga materi oleh Ustadz Sigit, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup diakhiri oleh doa yang dipimpin oleh Ustadz Sigit. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke agenda selanjutnya, yaitu pembacaan surat As-Saff oleh Kang Egi. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan sambil nge-zoom juga dibuka mushaf Al-Qur'annya. Insya Allah saya akan membacakan surat As-Saff surat ke-61 halaman 551. Allah akan membacakan ayat 1 sampai 5. Gimana cuaca ayat? Ya sudah ya. Saya harap teman-teman sudah membuka mushaf baik di gadgetnya atau di laptopnya atau mushaf Al-Qur'annya, biar barangkali nanti ada kesalahan ketika membaca, mohon dikoreksi oleh semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-Saff mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada siang As-Saff? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Egi yang telah membacakan surat As-Saff ayat 1 sampai 5 yang Masya Allah artinya di situ terdapat di ayat 4 yaitu sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan barisan teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Masya Allah. Terima kasih Bang Egi telah membacakan surat As-Saff ayat 1 sampai 5. Selanjutnya langsung aja ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sigit. Pada Ustadz Sigit, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Kang Iman Rahiman. Kang Iman ini di Majalengka antum ya? Ya, Ustaz. Maaf nih suaranya. Yang saya hormati Akhina al-Kiram al-Mahbub juga Ustadz Lukmanul Hakim Pemprov Jawa Barat di Cimahi kalau tidak keliru ya. Kemudian juga Ustadz Egi Yana, Kang Egi yang untuk acara ini sampai-sampai beliau itu ke desa sebelah karena harus mencari sinyal katanya. Mudah-mudahan berkah untuk antum semua, juga para peserta yang lain, teman-teman yang malam hari ini silaturahim, Sutrisno, Artama, Umi Bani, siapa itu Anwar Kece, Fardan Rekaisan Piero, Ukhti Lilis, Ukhti Risna, Santi, Sri, Titin, dan Ridwan Febriana. Ada satu yang namanya tidak bisa terbaca ya, karena itu nama huruf semua, D07FNDT8 gitu. Ustadz Indra itu, Ustadz Indra. Ustadz Indra, Masya Allah, justru namanya panjang banget ya. Berkah semua insya Allah. Kata liman rahimakumullah wa hafizakumullah. Sebelumnya saya mohon maaf, seharusnya acara kita itu kita agendakan kemarin malam. Tapi karena pekerjaan di kantor sedang banyak-banyaknya, imbas dari 3 bulan WFH. Jadi kemarin baru tiba di rumah malam. Alhamdulillah ala kulli hal kita dapat bersilaturahim pada malam hari ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha berkehendak, yang manusia bisa merencanakan tetapi kehendak Allah lah pada akhirnya yang berjalan. Kita bisa berencana bahwa akan ada mubas One Day One Juice di bulan April ya, kalau tidak keliru seharusnya. Sekarang sudah bulan Juli dan begitulah kita bisa berencana, tetapi Allah lah sebaik-baik zat yang berkehendak. Kemudian Allah pula adalah zat yang maha mengetahui apa yang nyata dan apa yang kita sembunyikan. Tidak ada seekor semut kecil yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam, melainkan batu itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selembar daun kecil kering jatuh dari rimbunnya pohon di tengah hutan yang lebat, kemudian daun itu jatuh ke tengah sungai, terbawa oleh arus sungai sampai ke tengah lautan, terombang-ambing bersama ombak, melainkan selembar daun itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keterlibatan kita di komunitas One Day One Juice tentu kita yakini berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalas segala amal-amal kita tergantung daripada niat kita. Apakah niat kita ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah, atau niat kita justru ada yang terpaksa misalnya ya, karena sudah berharap ingin dimisioner ternyata diperpanjang. Semestinya tidak juga perlu terlalu didramatisasi, karena ada beberapa pengurus yang nampaknya dramatik sekali
merespons perpanjangan kepengurusan ini, seakan-akan ketika diperpanjang pengurusannya satu tahun setengah, suasananya jadi sendu, jadi dramatis, padahal justru sebetulnya kita diberikan kesempatan untuk beramal lebih banyak di komunitas Dewan Juz, yang barangkali amal-amal kita kurang, Allah berikan kepada kita wajihah, Allah berikan kepada kita tempat supaya kita bisa berkontribusi lebih banyak. Kemudian salat dan salam kita sanjungkan kepada teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umat beliau tetap istiqamah menjalankan risalahnya sampai tiba hari yang dijanjikan. Hari ketika setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal yang kita lakukan. Baik amal yang dilakukan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, yang dulu, yang sekarang, yang kita ingat, yang kita lupa, yang besar maupun yang kecil. Allah adalah zat yang maha adil, pada hari itu semua amal-amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ketika kita dihadapkan kepada Allah, ketika kita dihisab, tidak ada yang keluar dari badan kita, dari tubuh kita ini melainkan kebaikan demi kebaikan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita seluruhnya. Dosa mata kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita, mata kita, tindak tanduk kita, ucapan kita seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari itu ketika dikunci lisan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci mulut kita, kemudian berkata-katalah kepada Allah kedua belah tangan kita dan juga kaki kita memberikan kesaksian atas apa yang mereka lakukan. Kita ingin pada hari yang pasti itu tidak ada yang diadukan oleh tangan kita, tidak ada yang diadukan oleh kaki kita kecuali amal-amal yang baik. Karena kesalahan-kesalahan sudah dihapus oleh Allah, karena dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari itu kita diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Beliaulah ikhwatul iman rahmakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ana baca buku ya Sirah Nabawiyah terjemahan dari Husain Haikal ya. Bagaimana pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berhijrah dari Makkah menuju Yastrib. Pada waktu itu namanya masih Yastrib ya. Kita kenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah, kota yang berkilauan cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah menuju Madinah itu tidak melalui jalan yang biasa. Karena orang-orang kafir Quraisy dari setiap kabilah itu sudah punya perwakilan yang mereka ingin mencegah Rasulullah untuk tidak berangkat ke Madinah karena mereka curiga kalau Rasulullah berangkat ke Madinah tentulah Rasulullah akan mengumpulkan kekuatan sehingga akan berbahaya bagi kelangsungan penduduk Makkah pada waktu itu yang masih dipenuhi oleh orang-orang kafir Quraisy terutama. Dan tentu mereka juga khawatir atau takut jalur perniagaan mereka ke negeri Syam itu kemudian terhalang oleh kekuatan umat Islam. Ikhwatal iman rahimakumullah wa hafizakumullah, maka berbagai cara digunakan untuk mencegah kepergian atau hijrahnya Rasul dari Makkah menuju Madinah. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Makkah memberikan janji akan memberikan 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat menghalangi berangkat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui hal itu Rasulullah kemudian bersama Abu Bakar berangkat ke Madinah tidak melalui jalur yang biasa. Katakanlah seharusnya lewat utara, Rasulullah malah lewat jalur selatan. Berputar melalui jalur yang tidak dilalui oleh kafilah-kafilah pada umumnya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, sudahlah Rasulullah itu berjalan lewat jalur yang berbeda, ternyata ditambah pula dengan katakanlah asisten atau pembantunya Sayyidina Abu Bakar yang bertugas untuk menyapu jejak-jejak di padang pasir bekas perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar supaya tidak terlacak keberadaan beliau oleh orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh beliau dan Sayyidina Abu Bakar.
Jadi sudah yang pertama beliau berputar, yang kedua menggunakan strategi untuk menghapus jejak lewat anak buahnya Sayyidina Abu Bakar, dengan dihapus jejak itu dengan gembalaan-gembalaan supaya jejaknya samar, tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tidak cukup dengan upaya itu, Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar pun sampai bersembunyi di salah satu gua ya, di Gua Sur, di Gunung Sur. Bersembunyi di sana, dalam riwayat dikatakan sekitar 3 hari bersembunyi di situ. Dan ini suasana mencekam sekali pada waktu di dalam gua Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar, karena sayup-sayup Sayyidina Abu Bakar mendengar percakapan di luar. Orang-orang yang mengejar beliau berdua itu bertanya pada seseorang, atau katakanlah penggembala di sekitar situ. Dan penggembala itu mengatakan mungkin mereka bersembunyi di gua itu. Sehingga orang-orang kafir itu kemudian mendekat ke dalam gua, tetapi akhirnya mereka kembali lagi. Karena melihat ternyata di dalam gua, bagian depannya itu sudah ditutup oleh jaring laba-laba yang sudah kelihatan nampak sangat lama. Selain itu juga ternyata ada burung dara yang sedang mengerami telur. Sehingga tidak mungkin di dalam gua itu ada orang yang bersembunyi. Akhirnya mereka kembali. Padahal sedikit lagi mereka masuk ke dalam gua yang kecil itu, tentulah Rasulullah SAW akan terlihat. Tentulah Sayyidina Abu Bakar juga akan terlihat. Sangat mencekam sekali. Sudah lewat jalurnya berbeda. Yang kedua sudah pula disembunyikan jejaknya dengan disamarkan dengan jejak-jejak binatang gembalaan. Pakai bersembunyi di balik gua segala, ya, sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, jangan takut Abu Bakar, jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allah bersama kita. Kita berdua, Allah yang ketiga. Sampai kemudian ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Yasrib, dikejar-kejar juga oleh Suraqah. Ya, mungkin kata serakah itu juga mungkin dari kata Suraqah. Suraqah ini kan dia sampai berbohong kepada orang-orang Quraisy ketika ada laporan, aku melihat di sana ada 3 orang berjalan dengan unta. Pastilah itu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, tapi Suraqah mengatakan, oh bukan, itu keluarga Fulan bin Fulan, untuk mengelabui orang-orang Quraisy. Padahal niat Suraqah itu supaya dia sendiri yang mendapatkan hadiah 100 ekor unta, sampai terjatuh 3 kali kudanya. Ikhwatal iman rahmakumullah wa hafizakumullah. Ada pertanyaan menarik sebetulnya dari kisah ini, dari sirah ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar bahwa Allah bersama kita. Kalau kita berdua di dalam gua ini, Allah adalah yang ketiga. Jangan kau takut, wahai Abu Bakar. Allah bersama kita. Pertanyaannya, kalau Allah bersama Nabi, kalau Allah bersama Sayyidina Abu Bakar, dan itu pasti, kenapa Rasulullah sampai mengambil jalan berbeda? Kenapa Rasulullah sampai bersembunyi di balik gua? Kenapa tidak dihadapi saja orang-orang kafir Quraisy itu? Bukankah kematian itu adalah urusan Allah? Bukankah Allah pasti melindungi Nabi? Bukankah Allah pasti melindungi Sayyidina Abu Bakar? Bukankah Allah pasti melindungi agama Islam? Bukankah Allah Maha Perkasa? Lalu kenapa ketika kita membaca sirah, mari kita mengambil hikmah. Pertanyaannya, tentu Allah bersama Nabi. Tentu Allah akan melindungi Nabi. Tentu Nabi bukan seorang penakut. Tentu Nabi yakin bahwa kematian itu adalah hak Allah. Kapanpun seseorang itu bisa sampai ajalnya, maka tidak ada yang dapat mencegahnya karena Allah sudah menentukannya. Karena hidup mati itu adalah haknya Allah, milik Allah. Kekuasaan Allah. Nah sekarang ikhwatal iman rahimakumullah, pernahkah kita bertanya kemudian, kalau Allah bersama Nabi, bersama Sayyidina Abu Bakar, kenapa Nabi sampai sedemikian rupa ketika melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah sampai bersembunyi balik gua? Sesungguhnya Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa bersama dengan keyakinan bahwa Allah melindungi kita, bersama dengan keyakinan dan tawakal atas nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah mengajarkan bahwa kita perlu berikhtiar, perlu memaksimalkan usaha, perlu memaksimalkan upaya, tidak serta-merta bertawakal tanpa diiringi dengan ikhtiar yang maksimal. Oleh karena itu ketika ada madorot, memang kita kalau mencontoh Rasul, seharusnya kita melakukan ikhtiar yang maksimal. Baru kemudian tawakal. Bukan tawakal itu tiba-tiba di depan, tapi tidak ada ikhtiarnya. Yakin kita kematian itu adalah sudah ditentukan oleh Allah. Yakin kita bahwa Allah akan melindungi hambanya yang beriman. Tetapi justru karena kita beriman, tentu kita semestinya mencontoh Rasulullah SAW bagaimana memaksimalkan ikhtiar sebelum bertawakal. Nah, bagaimana kaitannya dengan pengurusan One Day One Juice? Itulah yang sekarang sedang kita alami ketika beberapa pekan lalu. Zafran, izin Komi dulu, San. Ini bawa Komi dulu ya. Dadayan. Sana Komi dulu ya. Dadah, sana. Lanjut ya. Jadi kita punya rencana, kita punya target, kita punya goals, tetapi kehendak Allah yang terjadi, maka setelah kemudian kita ditetapkan menjadi pengurus dengan masa kepengurusan yang diperpanjang, maka tugas kita juga sama, yaitu memaksimalkan ikhtiar. Jadi prinsip memaksimalkan ikhtiar ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika kita menjadi pengurus organisasi manapun, ikhtiar kita itu harus maksimal. Kepasrahan kita kepada Allah juga harus maksimal. Tetapi seorang muslim tidak serta-merta tiba-tiba pasrah tanpa ada usaha, tanpa ada upaya. Oleh karena itu ketika kemarin Majelis Syura Komunitas One Day One Juice memberikan masukan kepada pengurus-pengurus di pusat dan daerah bahwa karena kondisi yang sedemikian rupa kita ketahui, ini force majeure di luar bayangan kita, di luar rencana kita, maka teman-teman masa pengurusannya diperpanjang 50% dari yang seharusnya. 50% dari yang seharusnya, meskipun ada masukan bisa dilaksanakan secara online, tetapi output dari kegiatan MUBES tentu saja kalau dilaksanakan secara online tidak akan maksimal. Serah terimanya, kemudian program penyusunan programnya, banyak hal yang akan tereduksi seandainya MUBES itu dilaksanakan secara online. Maka ketika keputusan itu sudah dibuat dan kepengurusan diperpanjang, tugas kita adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW untuk tidak nanggung ketika kita menjadi pengurus. Harus all out, maksimal, ikhtiarnya juga maksimal, ya. Supaya kemudian kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita tidak pernah dipaksa untuk menjadi anggota komunitas One Day One Juice. Kita juga tidak pernah dipaksa untuk menjadi pengurus komunitas One Day One Juice. Siapapun orang bisa datang dan pergi di komunitas ini karena tidak ada paksaan untuk bergabung di dalam komunitas One Day One Juice yang kita sama-sama besarkan dan juga membesarkan kita. Tapi ketika kita sudah bergabung dengan komunitas dan kita punya komitmen untuk membangun sama-sama, juga menjadikan One Day One Juice ini sebagai ladang amal bagi kita, maka tugas kita adalah memaksimalkan upaya supaya kepengurusan yang akan diperpanjang sampai 1,5 tahun ke depan, teman-teman tetap semangat, tetap saling membuat goals baru, karena hidup kita itu harus selalu punya plan lebih dari satu. Kalau Anda hanya punya satu plan, berarti perencanaan Anda itu kurang matang. Karena plan kita kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau guru saya selalu mengatakan, katanya we have to plan ya. Jadi kita itu harus punya 2 plan. Kalau hanya satu plan, begitu plan yang pertama tidak berjalan, akhirnya kita kebingungan. Biasakan memiliki 2 rencana atau lebih dari 1 rencana dalam hidup kita. Maksimalkan upaya, maksimalkan rencana, tetap solid, tetap semangat, dan jangan kepengurusan yang diperpanjang 1,5 tahun ini kemudian dibikin dramatis, didramatisasi kayak sinetron gitu ya. Biasa saja jadi pengurus, biasa. Bertugas seperti biasa. Kalau ada hal-hal yang butuh untuk dikonsultasikan, konsultasikan. Jadi mudah-mudahan ini
menjadi wajihah amal kita yang menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Amal-amal kita lebih banyak di komunitas ini, sehingga dengan upaya kita mengajak teman-teman masyarakat muslim di tanah air atau di seluruh dunia untuk membaca Quran 1 juz per hari, setiap kali mereka membaca Al-Quran, kita pun mendapatkan pahalanya. Inginnya sebegitu. Ya. Membaca Al-Quran itu kan man qara harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu satu kebaikan berbalas 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Kalau membaca 1 juz per hari, berapa banyak pahala kebaikan yang didapatkan oleh mereka yang membaca. Dan berapa banyak pahala yang didapat oleh orang yang mengajak kepada kebaikan. Padahal barang siapa mengajak kepada kebaikan, kita insya Allah dapat pahala seperti orang berbuat baik itu. Ad-dalil ala khairi kafa'ilihi. Siapa mengajak pada kebaikan, dia seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Jadi istiqomah tidak ada ruginya. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Egi ya, itu juga luar biasa mengingatkan kita supaya ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun kokoh. Bangunan itu tidak akan bisa tersusun kokoh ikhwatal iman rahimakumullah kalau setiap kita tidak ada yang mau mengalah. Katakanlah kita berperan sebagai atap di dalam bangunan itu. Kalau setiap balok tidak ada yang mau dipotong, kalau setiap kayu tidak ada yang mau dipapas, maka bangunan kita ini tidak akan pernah jadi, tidak akan pernah kokoh. Maka di dalam berkomunitas, di dalam berorganisasi, adalah hal yang sangat wajar kalau kemudian tidak semua pendapat-pendapat kita itu diterima sebagai kebijakan organisasi. Anda boleh usul sebanyak apapun yang Anda inginkan. Tetapi ketika isi kepala Anda bertemu dengan isi kepala orang lain, dan itu tentu saja berbeda karena tiap isi kepala itu berbeda, maka kita harus mengalah. Mungkin dari kita dipotong setengah, dari orang lain dipotong setengah, ada sintesa di situ, sintesanya dijadikan sebagai keputusan. Ya. Jadi kalau kita berorganisasi supaya matang, tidak ada gunanya kita keras kepala di dalam berorganisasi. Apalagi merasa diri kita paling penting. Ya, ciri-ciri paling penting itu kalau sedikit-sedikit mengancam, sedikit-sedikit mengancam. Seakan-akan kalau tidak ada dia, organisasi tidak berjalan. Dengan ataupun tanpa kita, insya Allah komunitas Dewan Jus ini akan tetap berjalan. Percaya itu. Tidak ada yang lebih penting di Dewan Jus itu selain justru kita yang terlibat. Kita yang butuh kepada organisasi yang bisa mengingatkan kita. Sekali lagi, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang tersusun kokoh, dan tidak akan bisa bangunan itu tersusun kokoh kalau tidak ada kayu yang bersedia dirinya dipotong, kalau tidak ada balok yang bersedia dirinya digergaji, kalau tidak ada batu yang digerinda misalnya. Semuanya ada waktunya mengalah. Jadi yang diperlukan adalah kebijaksanaan dan kelapangan hati ketika berorganisasi. Dan ketika musyawarah, Anda boleh keluarkan pendapat sebanyak mungkin. Dan wajar apabila dalam musyawarah kita berbeda pendapat. Namanya juga musyawarah. Karena kita berbeda, maka musyawarah. Kalau tidak ada perbedaan, kalau kita semua satu suara, untuk apa ada musyawarah? Jadi musyawarah itu justru dilakukan di komunitas, misalnya di teman-teman pengurus di Majalengka. Ketika ada perbedaan, musyawarah. Dan kalau Anda berbeda pendapat di sana, ya itulah musyawarah memang. Tapi setelah keputusan ditetapkan, maka tugas kita adalah menjalankan keputusan itu dengan baik. Jangan malah mutung, ambek gitu, ambekan. Tidak menjalankan hasil musyawarah hanya karena tidak sesuai dengan aspirasi dia. Itu menunjukkan ketidakdewasaan di dalam berorganisasi. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab ya, Kang Iman. Saya senang sekali bisa silaturahim dengan teman-teman Majalengka. Sebetulnya dalam waktu dekat, sekitaran bulan Juli atau Agustus, saya ada rencana pengen jalan-jalan ke Majalengka sebetulnya. Karena lihat di Instagram itu di Majalengka kayaknya masih banyak sawah yang hijau-hijau. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada waktu silaturahim ke sana ya. Amin. Billahi fi sabilil haq, summa fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustadz Sigit dan Allah Khair. Selanjutnya akan sesi tanya jawab bagi seluruh audiens yang ada yang mau ditanyakan kepada enggak untuk kita aja. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa tadi? Halo, Pak. Iya, Kang Rizky. Silakan. Enggak, Kang Rizky. Ini live on Facebook, Facebooknya Odoj atau Facebook apa Kang Iman? Odot Jawa Barat, Ustaz. Oh, Odoj Jawa Barat. Iya. Halo. Alhamdulillah. Halo Kang Rizky, mangga. Mangga gitu, mangga. Pak Ade, tamah mangga gin cuma Pak Ade. Kata naon cenah. Rizky apa Rizky? Itu nanya apa? Buru nanya sebelum ditanyaan, belum nanya apa? Sebagai taros. Kenarosan. Buru naros sebelum ditarosa. Kalau Kang Egi yang mana ya nggak ada gambarnya? Nggak ada, Tad. Ayo abi Yang aya mana Kang gambar Egi? Egi. Saya gambarnya eta Kang Egi. Acan kenalan ya orang. Mangga, barangkali ada yang mau bertanya, teman-teman, atau yang ditanyakan, atau dikonsultasikan. Jangan bertanya, sharing aja ya, nggak usah bertanya. Kalau bertanya mah ustadznya di Majalengka tuh lebih banyak yang fakih, lebih banyak yang alim. Ngobrol aja. Kalau programnya di Majalengka apa aja Kang Egi? Atau Kang Ade? Halo, baik. Mangga atau Manggi? Mangga Pak Ade, pilih balik kenalan hello Pak Ade, mangga. Justru aku mah mau minta maaf karena baru bisa gabung. Iya, nggak apa-apa. Baru masuk rumah barusan. Baru nyampe ya? Baru nyampe. Iya, tadi Bisa saya juga dikit. baru pulang. Kalau ke Majalengka, ke Pak Ade aja. Ya, siapa? Masya Allah. Ayo ke sini. Iya, non, hayang ningali nu hejo-hejo. Nanti buka gincu di sini bareng-bareng lagi. Bukan non? Mangga film gincu. Buka gincu. Mangga gincu, Ustad. Oh, mangga gincu, astagfirullah. Gincu. Kan gincu teh kan yang di sini, lipstick. Oh, bukan itu mah. Lagi musim tuh? Barusan Mangga. lagi musim nih, Ustad, lagi musim ke sini. Berarti kalau mau ke sana bulan-bulan Juli ini ya. Ustad tinggal di mana, Ustad? Di Bogor. Ya udah aku paketin Bogor 5 kilo ya. Wash. Jangan merepotkan. Enggak, insya Allah bismillah. So, ngelap berkah ya buat Ustad ya. Mantap, Kang Ade emang luar biasa. Ya udah biasa dulu. Jangan bohong, Pak Ade, jangan bohong. Astagfirullah. Pak Ade. Pak Ade itu tukang film aja. Sekedap. Jigana Kang Ade kebona leganya. Lega, Ustad. Punya orang aku mah tukang jualan. Udah jangan bahas itu, Berarti Pak Rizal yang ke Pak Lukman juga dong. Hah? Pak Lukman batuk atau yang dengernya. Ustad, nanya Ustad, kira-kira kegiatan Odot ke depan di masa pandemi ini seperti apa Ustad?
Saya sih dulu ya, dari sejak masih pengurus di periode pertama, itu selalu concern bahwa One Day One Juice itu, kegiatan-kegiatan offline itu jangan mereduksi kegiatan online. Karena basisnya One Day One Juice itu adalah komunitas online. Dulu itu kan sempat event itu begitu banyak ya, sampai malah energi teman-teman pengurus itu tersedot ke acara-acara sifatnya offline, bikin event yang gede-gedean, yang besar gitu. Itu menghabiskan pemikiran, waktu, tenaga teman-teman yang juga sebetulnya terlibat di banyak organisasi lain, karena saya melihat teman-teman One Day One Juice itu dia tidak hanya aktif di 1-2 organisasi, tapi banyak di organisasi yang lain. Saya seringkali bilang ke teman-teman pengurus waktu periode pertama, ODOJ ini concern saja di khitohnya sebagai komunitas online gitu, maksimalkan itu. Kalau ada kegiatan sifatnya offline, yaitu recharging kita sekapan waktu, kopi darat, ketemu dengan sesama pengurus, dengan member di daerah masing-masing, atau ada event yang sifatnya nasional, itu boleh. Tapi jangan kemudian terlalu banyak event-event yang sifatnya offline, karena member kita ini ikut One Day One Juice itu karena memang One Day One Juice itu komunitas online yang mereka bisa ikut di mana saja, kapan saja, dan mudah. Kadang-kadang kita mempersulit karena kegiatan offline-nya jadi jauh lebih banyak daripada yang semestinya. Dan juga ikhwatal iman rahimakumullah wa hafizakumullah, kegiatan One Day One Juice itu kemudian jadi melebar ke banyak aspek. Jadi lembaga filantropi juga, penggalangan dana, kemudian ada sumbangan-sumbangan, ya bencana alam segala macam itu terus. Tapi seakan-akan ODOJ itu pengen masuk ke semua segi gitu. Padahal kita itu komunitas Al-Quran. Kalau kebun orang mah biarkan saja jadi miliknya orang lain gitu. ODOJ itu fokus di komunitas Al-Quran berbasis online. Jangan semua aspek ladang amal itu kita pengen masuk semua, berbagi tugas lah ya. Kan yang lain ada mungkin rumah zakat, ada PKPU, ada ACT, ada inisiatif zakat Indonesia, segala macam. Nah itu biarkan jadi ranah masing-masing lembaga filantropi. Jangan diambil semua sama ODOJ. Jadi pengurus-pengurus yang lain, wah ini si pengurus ini nih, si A nih aktif, ayo kita berdayakan, ini kita berdayakan. Padahal orang-orang yang aktif itu justru dia terlibat di banyak organisasi yang lain juga. Akhirnya konsentrasinya terpecah, energinya tertarik ke ODOJ semua, bahkan ada 1-2 yang sampai resign dari kantor untuk fokus di One Day One Juice. Itu kan sebetulnya ya kita tentu mengapresiasi dan salut ya, kita angkat topi. Tetapi bukan untuk itu ODOJ dibentuk gitu. ODOJ ini ya komunitas kita baca Quran, termotivasi untuk bisa membaca Quran, untuk bisa istiqomah. Itu saja kuatkan basis online-nya. Kalau bisa kita push nanti supaya aplikasi ODOJ yang dari dulu belum sampai sekarang belum jalan-jalan ya. Basisnya aplikasi kan lebih enak. Gitu ya, Kang siapa tadi, Kang Sutrisno ya? Iya, Ustaz. Jadi teman-teman di Majalengka kalau mau bikin event, ya setahun sekali lah gitu ya, kalau emang mau paling banyak itu untuk. Setuju Ustaz, setuju. Yang banyak-banyak ya, karena teman-teman itu ada yang aktif di organ lain, di masjid juga. Kan banyak yang anggota dewan, pengurus One Day One Juice ini, Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi sibuk ya. Jangan menghabiskan energi untuk satu organisasi yang sebetulnya berbasis online, yang bisa dilakukan dengan mudah, kemudian jadi habis energi kita. Amal itu diukur supaya proporsional, supaya semua organisasi bisa dapat peran kita juga gitu. Mungkin kalau yang aktif banget itu jangan-jangan memang aktifnya hanya di ODOJ saja ya, kalau di tempat lain nggak bisa juga. Nah teman-teman pengurus harus bisa membaca orang yang potensial di One Day One Juice adalah juga orang yang potensial di organisasi dia yang satunya. Kebanyakan begitu. Jadi jangan diforsir tenaganya. Ya. Yang moderat-moderat saja ininya penggunaan energinya. Nah, tadi kata Pak Ustadz setuju 3 kali. Ya. Kang Egi dicatat ada Kang Egi kalau mau bikin program setahun maksimal 3 kali gitu. Ulah loba teuing. Jangan terlalu banyak teuing.
Begitu. Kegiatan, maksudnya kegiatan yang besar atau yang rutin tadi? Yang sifatnya menghimpun orang banyak, yang menghabiskan energi para pengurus, membutuhkan publikasi, membutuhkan pertemuan-pertemuan, eventnya besar, gitu. Atau kopdar satu kabupaten itu kan sebetulnya agenda besar untuk lingkup kabupaten kan. Nah itu yang begitu cukup setahun 3 kali. Kalau keseringan nanti rasa kangennya jadi berkurang sebetulnya. Kalau 5 tahun sekali cukup. Jadi pas mubes we-nya, pas bergantian Ya, pengurus. cukup. berarti pengurusannya jadi 5 tahun kalau begitu. Itu maksud Pak Ustadz berartinya supaya masa kepengurusannya 5 tahun sekali. Di ini kegiatannya kalau misalnya ada pertemuan yang sifatnya member One Day One Juice Majalengka mau kumpul gitu. Ya, setiap 4 bulan gitu. Dan kegiatan yang produktif, jangan yang berpotensi untuk memecah ukhuwah, ya jangan dilaksanakan. Semangatnya bagus tapi dampaknya malah memecah ukhuwah, kayak arisan atau apa, itu kan malah negatif ya, karena ada potensi-potensi kurang bagus. Dan jangan dijadikan ladang bisnis. ODOJ itu lembaga nirlaba. Dan ingat, ODOJ itu selain bukan lembaga bisnis, ODOJ itu juga bukan lembaga politik. Jadi jangan gatel ya. Ulah sekala ratil pengurus-pengurus terhadap One Day One Juice. Karena One Day One Juice sejak awal kita jaga untuk berjalan di rel non-bisnis, non-profit, non-politik. Gitu, Kang. Kang Sutisno ya tadi. Ya, Ustadz Sigit juga alhamdulillah di Majalengka itu banyak sekali, kan kita ini masih muda-muda nih, kebanyakan yang masih mahasiswa gitu ya. Dan di kita juga ada alhamdulillah ada umi-uminya, ada bunda-bundanya, ada Pak Indra dan Pak Ade yang alhamdulillah support kita. Jadi kalaupun apa ya, mereka mengayomi kita gitu tadi. Jadi alhamdulillah mudahnya kita tuh tidak merasa bahwa kalau ada apa-apa ya udah kita konsultasi ke mereka gitu. Alhamdulillah dibimbing sama mereka juga tadi. Syukuran ya Pak Ustadz sudah menjaga Pak Indra. Ustadz Indra. Yang namanya panjang banget ya di layar Zoom-nya ya. Iya. Belum diedit tuh. Namanya belum diedit. Iya. Atur nuhun Pak Ustadz sudah membangun One Day One Juice di Majalengka jadi tempat curhat teman-teman kali ya di sana ya. Alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kapan waktu bisa silaturahim saya ke sana, ngalap berkah. Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Amin Allah amin. Di Bogornya di mana, Tad? Rumah saya antara rumah SBY sama rumah Prabowo. Oh. Kalau saya sama di dua pejabat tinggi negara. Di Gunung Putri. Di Gunung Putri ya, oh iya. Iya. Kalau saya sih sempat lama di Darmaga, Tad. Di mana? Di Darmaga. Oh, Darmaga di PB antum. Iya. Oh, alhamdulillah. Oh, di belah 2 Bogornya jadi Bogor Barat kalau Darmaga karena terlalu luas. Udah pecah. Penduduknya sudah 6 juta. 6 juta itu 6 kali lipat dari provinsi-provinsi di luar Jawa ya. Provinsi luar Jawa kan satu provinsi 1 juta. Ya, ini Bogor aja udah 6 juta. Jadi mau dibelah 2 katanya sih. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Ustadz antum dan keluarga. Amin. Alhamdulillah. Termasuk pengurus-pengurus yang lain juga mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, jauhkan dari bala saat ini ya, virus COVID-19. Belum ada informasi dan jangan sampai ada informasi teman-teman pengurus di One Day One Juice Majalengka ada yang menjadi korban dari COVID-19. Zona merah, zona hijau Majalengka? Zona hijau kalau maksud. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Zona naon, zona biru. Gunung Putri itu nomor 2 paling banyak se-Kabupaten Bogor setelah Cilengsi. Jadi
angkanya paling tinggi se-Kabupaten Bogor. Gunung Putur itu. Sempat di nomor 1 dulu. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Amin. Mangga Pak dosen. Mau menyampaikan apa Pak dosen? Ada Pak dosen. Dosen siapa Pak dosen? Pak Ade Surya. Kang Ade Surya. Alhamdulillah. Komplit berarti ya di Majalengka ya. Masyaikhnnya ada, dosennya ada, mahasiswanya ada. Ini Kang Rizky Akso mahasiswanya Pak dosen. Oh ya, alhamdulillah sekalian pendekatan ya. Mang Egi mah bisa aja lah. Jangan bawa-bawa profesi. Itu mah di kampus, di Odoj mah sama anggota. Senior, Pak. Ya, jadi Yang baik itu alhamdulillah yang banyak tilawahnya, yang banyak ngajak kebaikannya, itu aja terpenting malah ya. Masya Allah. Aku pingin jadi amal jariah bawa Odoj ini ke kampus. Oh ya, alhamdulillah ya. Mang Egi bawa anggota Odoj di komunitas luar, insya Allah jadi amal jariah kan begitu. Di kantor saya di Kemenak itu juga banyak yang jadi member One Day One Juice. Alhamdulillah. Ya, bos-bos pada ikut juga. Syukron. Insya Allah, makanya aku pengen ada pengkaderan di tingkat akademisi, termasuk di mahasiswa. Nanti bisa masuk aksesnya ke kalau akper kan sudah, nanti tinggal ditindaklanjuti aja. STKIP juga udah masuk nih. Nanti Stikas bisa nanti nih Stikas lagi. Itu masuknya lewat jalur apa Pak Ade? Ya. Dari dekanat gitu? Enggak, langsung aja dari Senat, permintaan ke Senat. Ke anak. Oh. Padahal dulu itu waktu zaman gubernur akhir sempat ya ditawarkan Odoj itu jadi program untuk Pemda-Pemda se-Provinsi Jawa Barat. Cuma tindak lanjutnya waktu itu emang agak kurang kita. Karena kitanya yang belum siap justru waktu itu. Sambutannya udah luar biasa. Adminnya belum siap ya Ustadz ya? Iya, itu Harus kalau nyiapin setiap admin. Pemkab itu menjadi member One Day One Juice, diteruskan ke misalnya Dinas Pendidikan, akhirnya nyampe ke sekolah-sekolah. Itu meledak itu jumlah anggota One Day One Juice, dan kita belum siap dari segi tenaga adminnya waktu itu. Tapi kalau mau ada pendekatan lagi boleh itu ya, pendekatan ke Pemda misalnya, terutama yang basis ke bawahnya itu banyak seperti Dinas Pendidikan. Jadi nanti bisa diteruskan ke sekolah-sekolah. Nah itu sangat betul. Kalau pendekatannya formal dari level pemerintah kan mungkin ya bagus juga ya. Dari segi legalitas kan kita juga sudah cukup. Track record One Day One Juice juga bagus. Jadi nanti ada, ya setidaknya mereka tidak mesti 1 hari 1 jus. Ada program-program yang kita buat secara khusus untuk versi pelajar. Program Odoj untuk siswa SMP, SD, SMA itu beda programnya. Misalnya mereka cukup 1 hari itu 1 surat sebelum belajar atau tiap hari Jumat baca Quran dulu gitu. Tapi dimasukkan ke dalam grup, dievaluasi tilawah-tilawah hariannya. Bisa itu dimatangkan nanti kalau mau. Itu kemarin Mang Egi tindak lanjut dari Pak Karna gimana? Yang mana? Yang waktu kita silatbar aja itu kan udah ada respon positif ya? Udah ada. Udah ada. Tapi kalau tindak lanjutnya kan kita belum kesana lagi, jadi kan kita menghubunginya via protokoler ya, jadi tidak jelas. Kalau protokoler kan gimana Bapak Bupatinya, enaknya ngobrol sana sih enaknya mah. Audiensi dulu ya, itu habis audiensi sama audiensi. Bupati Kang Ade. Iya, udah pernah kita ya waktu itu, responnya bagus, bahkan masih ada ini videonya di saya tentang apa namanya tuh? Ya janji beliau kan. Karena bagian bagus dari ini ya. Bagian program Raharjanya. Ini jadi masukan ini buat kami ya. Mungkin nanti bisa jadi bahan obrolan juga di pengurus pusat supaya
ada imbauan ke pengurus-pengurus daerah supaya lebih intensif komunikasi sama Pemda-Pemda, mencontoh yang di Majalengka begitu. Jadwalkan audiensi dengan kepala daerah buat jadi program. Sejauh Barat nanti Ustadz Lukman itu yang pegang. Tes. Ada suara nggak? Masuk. Ada, Tad. Masuk. Ada sekarang, Masuk Ustadz. Mangga, Tad. Ustadz Lukman, Damang. Alhamdulillah saya. Masih di kantor juga kayaknya Ustadz Lukman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama saya ucapkan saya atas nama pimpinan Odos Jawa Barat mengucapkan selamat milad yang ketiga untuk teman-teman Odos Majalengka. Semoga di tahun ketiga ini menjadikan Odos Majalengka makin solid, makin kompak, dan girohnya makin tinggi karena sudah ada tadi yang udah ada cerita-cerita bahwa link-linknya sudah ada, tinggal diteruskan saja. Kalau kemarin Silatbar itu audiensi tentang event Silatbar, mungkin coba diulang lagi proposal audiensi, nanti tinggal membicarakan program-program yang ada di Odos untuk disinergikan dengan yang ada di Pemda Majalengka seperti itu. Ya, yang saya hormati Ustadz Sigit, syukran jazakallah yang sudah membersamai teman-teman Odos Majalengka, Pak Ade, Ketua Odos Majalengka, Ustadz Egi, Ustadz Indra, dan juga teman-teman pengurus Odos Majalengka. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Sigit itu merupakan catatan sendiri. Ini kita baru tahu Ustadz ya, bahwa ternyata emang ternyata dari Majelis Syuro ada penekanan tentang segala, karena kita basicnya online, harusnya lebih fokus ke online ya. Tapi seiring waktu di pengurusan saya khususnya bahwa emang offline adalah lebih tinggi. Karena ada SOP yang mengatakan bahwa ada kegiatan kalkulus, ngaos, dan tahsin setiap bulannya di setiap DPA. Itu mana pendapat pribadi aja, Ustadz? Oh ya, paling enggak ini sebagai catatan kami dan teman-teman Jawa Barat. Ya emang kalau sekiranya itu merupakan sesuatu yang baik dan tidak menguras tenaga kita, itu kita sangat setuju, Ustaz. Paling tidak ya nanti ada penekanan, kalaupun tidak semua, paling tidak ada keseimbangan lah. Memang yang selama ini kan kita yang fokusan adalah offline dan offline ya, karena tuntutan dari DPP juga. Jadi akan kita coba akan kita coba teruskan nanti ya, kalau kita ditakdirkan untuk sama-sama ketemu di Mubes yang di tahun 2021 September ya, dan meneruskan bahwa ini mah biasa kalau provinsi itu meneruskan dari ketua umum ya, dari DPP bahwa ya kita alhamdulillah dan innalillah kita ditakdirkan lagi untuk sama-sama memegang amanah 1 tahun ke depan. Dan kami aslinya tadi hari ini adalah info dari Ustadz Egi, dari info ke saya bahwa ini upgrading juga untuk teman-teman pengurus Odos Majalengka. Dan tentu saja di kami pun di Pemprov Jawa Barat, kami merombak besar-besaran kepengurusan kami. Tentu saja kami pengen apa yang dikatakan Ustadz Bakat, bahwa mungkin di 1,5 tahun yang ke depan ini
kita akan mencoba menutupi kekurangan yang 3 tahun ke belakang. Paling tidak, selalu bilang Ustadz Bakat, kalau kita lari, tentu saja di lap-lap terakhir kita harus lebih cepat, lebih kencang untuk menutupin karena lari kita yang pelan-pelan. Paling tidak kita harus mengejar untuk tadi menutupi kekurangan yang kita laksanakan di 3 tahun ke belakang. Jadi saya persilahkan untuk teman-teman atau terutama ketua DPA untuk Majalengka, silakan rekomitmen lagi, kita sama-sama bareng lagi. Kalau sekiranya butuh penyegaran di kami sudah kadifnya yang masih di posisi yang sama itu hanya sekretaris dan bendahara. Kami Kadif Project orang baru, Kadif Promas orang baru, Satrisno yang tadinya di PSDM kami geser, karena PSDM sudah lumayan bagus, kami geser di Promas, dan PSDM orang baru juga, TIK, paling enggak ini bentuk penyegaran kami. Kami mencoba untuk menutupi kekurangan 3 tahun ke belakang, sehingga kami nanti ke depannya ada komunikasi yang baik di setiap divisinya untuk teman-teman DPA di seluruh Jawa Barat. Saya infokan untuk Majalengka nih, baru saya infokan bahwa untuk Kadif Project sekarang dipegang oleh Pak Iwan, untuk Kadif Promas dipegang oleh Pak Trisno, dan Kadif PSDM dipegang oleh TIK. Dan untuk sekretaris kita ada penambahan Mbak Ita dari Indramayu, kita berdayakan untuk masuk karena kami butuh sekretaris. Kami pun tadinya meminang untuk ada pengurus Majelis Majalengka, kalau sekiranya berkenankan, Ustaz Egi, kami meminang di live langsung. Kang Tasim udah gabung di timnya Pak Tris. Kalau sekiranya berkenan, ya Pak Tris, betul Pak Tris, mana Pak Tris? Kami, iya Pak, iya. Iya, kami butuh Kang Tasim dari Majalengka dan Kang Adi Hasdian dari Kabupaten Bandung. Untuk melengkapi, yaitu tadi kami akan coba lari sekencang-kencangnya untuk menutupin 3 tahun ke belakang. Dan untuk bendahara masih dipegang oleh Mbak Puji, Tehwin, dan ditambah yang Tehulan yang tadinya Kadif Project kami geser di bendahara 3. Karena kami Pemprov selama ini kan memegang dua provinsi, dan menagih-nagih itu emang sangat, karena masih belum kedewasaan kita pengurus, kadang-kadang kewajiban kita yang harus emang tanpa ini harus lapor, masih tetap dari teman-teman harus masih dipanggil untuk laporan bulannya, seperti itu. Itu yang kami lakukan, Ustadz Sigit. Insya Allah kami akan mencoba kedepannya juga, kami akan nanti ngajuin SK, dan kami akan secara intensif akan berkunjung lagi ke teman-teman DPA yang ada di Jawa Barat, baik dari PSDM-nya, baik dari Promasnya, ataupun dari Project, untuk pengenalan dan paling tidak untuk kita sinergi untuk memperbaiki komunikasi yang kurang selama ini. Itu saja. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, sehat-sehat, dan diberi kelapangan rizki waktu, dan tentu saja rizki duniawi, rizki materi, sehingga kita sama-sama dalam menaungi atau dalam menjalankan amanah ODOS di 1 tahun ke depan, 1,5 tahun ke depan, untuk diberi kelancaran dari segala sesuatunya. Baik, karena saya tahu, saya pernah di anggota DPR, pernah jadi ketua DPA juga, pengurus DPA juga, bahwa emang saya pun selalu berjuang di teman-teman di DPP bahwa pengurus DPA adalah ujung tombak utama untuk offline, untuk kebangkitan ODOT, seperti itu. Sehingga paling tidak harus ada reward tersendiri untuk teman-teman
yang ada pengurus, khususnya pengurus DPA yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat secara khususnya. Mungkin itu saja dari saya atas nama Pemprov. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga kita makin solid, Pak JK makin sukses. Silakan, linknya sudah ada. Silakan. Itu tadi apa yang dikatakan Ustadz Ade. Tinggal itu tadi bahwa jadi ada peluang yang sangat besar adalah kita di kaum milenial, karena di kaum ibu-ibu masing-masing organisasi punya pengajian sendiri, NU punya palayatnya, Muhammadiyah punya Aisyahnya, Persis punya persatuan istrinya, jadi sehingga kita akan sulit untuk masuk ke sana. Paling tidak kalau milenial mereka belum punya pegangan yang sehingga kita bisa masuk sama-sama mengajak mereka untuk bertilawah Al-Quran, tentu saja untuk membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia di bumi Kota Angin, khususnya di Majalengka. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlalu panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Sigit yang telah menjawab dari semua audiens, dan Ustadz Lukman yang telah memberikan sebuah ini juga ya. Baik, langsung saja untuk barangkali ada yang mau disampaikan lagi sebelum ditutup. Ustadz Egi? Aku cukup. Mangga dari yang lain. Agenda miladnya mau apa, Mang Egi? Nanti kalau Ustaz Sigit ke Majalengka aja. Oh, Ustaz siap. Lukman. Siap. Kita ajak ke Sangyang Dora aja. Miladnya Majalengka semanan milad saya, Ustaz. Tanggal 11 Juli. Iya, Masya Allah. Luar biasa, barakallah. Ustaz Lukman kapan mau ke Majalengka? Kalau mau ke sana kita janjian ya, mudah-mudahan bisa bareng. Masih mute antum itu, nggak kedengeran suaranya Ustaz. Mikrofonnya masih di mute. Ya, kita lihat agenda Ustaz Sigit aja kapan kita akan ngikutin, coba mendampingi. Allah. Seperti itu Ustaz. Ya. Kita ngikutin saja. Saya menunggu agendanya Ustadz Ade aja, kapan Ustadz Ade waktunya luang, kan kalau dosen sibuk bukan main ya. Nunggu beliau kosong aja. Enggak, aku mau orang bebas. Free man, aku mau free man. Bukan freelance. Kang Rizky ketawa-ketawa, kenapa Kang? Apa Mang Egi? Itu Kang Rizky ketawa aja. Barangkali ada wejangan dari Ustadz Indra. Iya Pak Indra, Iya. Umi Bani, Iya. Umi Lilis. Sepatah dua patah, ini juga yang dari Masyaykhnya Ahwat, Majalengka. Umi Amdi, iya. Umi Bani barangkali ada sepatah dua patah, atau Ustadz Indra. Ustadz Indra, silakan kasih kita sepatah dua patah wejangan untuk yang muda-muda. Kemana Ustadz Indranya? Ini berzikir. Ustadz Indra silakan. Wejangan untuk kita. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang saya muliakan Ustaz Sigit. Salam kenal Ustaz. Salam kenal Ustaz antum. Di hari berbahagianya nih. Barakallahu fi umrik. Buat rekan-rekan semuanya, barangkali tema malam ini memang sangat tepat sekali untuk kita bicarakan selama menandai perjalanan kita selama 3 tahun di DPA Majalengka. Tentunya dari awal sampai sekarang banyak sekali liku-likunya, dan tentunya apa yang sekarang menjadi kebijakan tentunya menjadi tantangan tersendiri buat kita
kita, di mana bagaimana kita menyamakan lagi irama langkah yang tentunya dengan komposisi yang artinya saling melengkapi antara yang muda dan yang senior. Mudah-mudahan bisa ada harmonisasi dalam pencapaian tujuan kita berdakwah di Majalengka. Cara Berecan? Saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Ustaz Sigit tadi bahwa Odo sendiri sebetulnya harus lebih selektif lagi memilih event-event sesuai dengan kodratnya, bahwa Odo itu memang di online, sehingga kita harus bisa membagi-bagi kembali kegiatan yang mana nantinya, karena memang betul orang-orang yang ada di Odo juga sangat potensial juga di organisasi di tempat-tempat lain juga sama gitu, sehingga jangan sampai energi kita habis di berbagai aktivitas sehingga melupakan kualitas di Odo sendiri. Jadi saya harapkan tadinya sih saya sendiri juga saat pribadi mau mundur teratur gitu di kepengurusan ini dengan kesibukan saya sendiri, tapi dengan adanya hal ini tentunya kita hikmahnya saja, sebagaimana sering saya bilang bahwa kita berbeda dan kita bisa mengambil peran masing-masing untuk pencapaian tujuan di organisasi Odo Majalengka. Itu mungkin yang ingin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Bani, mangga Umi Lilis. Apa tuh ya? Alibat ya, Mi? Gini aja ya. Seperti yang tadi disampaikan juga, pengen Umi mah yang majunya teh dari yang muda juga gitu. Jadi kalau untuk ke pengurusan nanti, kalau yang muda-muda ditunjuk teh jangan nolak lah gitu. Seperti yang tadi disampaikan kan, enggak harus kita gitu. Kita juga masih bisa ngawasin dari dampingi gitu. Jadi mestinya yang jadi kadif, yang apa, usahakan yang muda-muda gitu. Kayak kita lihat juga dari pengurus provinsi kan sekarang juga ada reshuffle gitu. Terus kalau masalah agenda, memang diakui di sini kayaknya masih ada yang cabang-cabang dengan kegiatan lain. Kalaupun misalnya kita agendanya banyak, mungkin masih bisa diganti, dibagi-bagi tugasnya gitu. Ya, ini untuk info aja ya Tat Sigit, karena di kita emang Majalengka termasuk agendanya banyak gitu, tapi kita juga berbagi gitu. Misalnya pas odotnya di wilayah mana, maka petugas di sana gitu, pengurus di sana yang on gitu. Tapi berbagi ladang amal ya. Iya gitu. Jadi berbagi, karena kita wilayahnya Majalengka termasuk luas juga. Misalnya pas di wilayah timur, maka kita berusaha memberdayakan pengurus di sana gitu. Kalau untuk kegiatan di kota, kadang kan yang dari timur susah juga datangnya gitu. Jadi kita suka pakai jadi dibagi per zona ya. Iya, tapi jadi resikonya kegiatan itu banyak juga gitu. Kalau untuk sampai event besar, maksudnya yang besar 3 kali itu yang melibatkan semua Odojer se-Majalengka. Kalau yang per zona nanti kembalikan ke zona masing-masing. Iya. Sebetulnya Majalengka juga tadinya kita mau bikin event di milad ini gitu. Udah di planning, di project. Cuman ya qadarullah kondisinya seperti ini. Mau dibikin. Jangankan yang Majalengka, yang pusat aja mau mubes batal ya. Iya. Jadi ya nggak tahu nanti kalau misalnya tahun depan mungkin di kan. Iya. Gitu aja barangkali buat teman-teman yang slogan yang masih muda. Jangan nolak kalau ditunjuk untuk pegang amanah gitu, karena ya tokat estafet harus gerak gitu, jangan di kita aja. Sahame nesok nolak nih. Dangukeun tah barudak gitu. Sih ditunjuk wae tadi itu teh ya Allah, jangan sih ditunjuk gitu. Jadi ya barangkali bisa dimotivasi deh tadi sama Ustadz. Ini yang muda dikasih amanah tuh jangan nolak lah, biar tongkat estafetnya bisa gerak. Regenerasi harus jalan. Iya. Ya, alhamdulillah. Gimana Kang Iman? Barangkali mau dari Umi Lilis mau menyampaikan
sepatah dua patah katanya? Apa dicukupkan saja? Closing aja dari Ustadz Sigit. Oh iya. Langsung, Ustaz. Tutupnya Ya. doa Ustaz. Jangan doa Ya. dulu, closing. Semangatin yang muda. Jangan langsung doa, closing dulu. Semangatin yang muda-muda. Biar dipaksa, jangan nolak amanah. Jadi teman-teman ikhwatal iman rahimakumullah. Yang pertama dulu ya, dulu kita bikin event nasional paling besar, paling monumental lah dalam sejarah Odoji itu yang grand launching One Day One Juice di Masjid Istiqlal yang targetnya 30.000 orang. Ternyata yang hadir 70.000 orang menurut estimasi, karena itu sampai 4 balkon Istiqlal penuh semua. Kita datangkan Ustadz Yusuf Mansur, kita datangkan Prof. Nasruddin Umar, kita datangkan artis Odojer waktu itu, liputannya luar biasa, sampai ke berbagai media di luar negeri juga, demikian banyaknya, alhamdulillah. Dan itu dilaksanakan event sebesar itu dengan anggaran yang 1 miliar lebih itu, orang sumbangan itu hanya berdasarkan trust saja, atas nama juga waktu itu nama pribadi. Jadi hanya atas dasar kepercayaan. Dan rapatnya itu hanya dilaksanakan lewat online. Hanya 3 kali rapat darat seingat saya waktu itu. Dan kita juga ditunjuk saja itu. Saya juga ditunjuk jadi petugas, jadi panitia di seksi acara. Kemudian Akhaidir juga ditunjuk. Nah, semuanya ditunjuk. Artinya ketika kita bergabung, memutuskan bergabung di One Day One Juice, kemudian dilihat oleh teman-teman pengurus kita punya bakat barangkali di bidang itu, ya kita harus ready. Namanya juga berorganisasi, tidak bisa semuanya mengatur dirinya sendiri-sendiri. Ada nizamnya, harus ada aturannya. Organisasi manapun pasti ada aturannya. Dan ketaatan, kedisiplinan terhadap aturan organisasi itu mutlak di organisasi manapun. Jadi begitu ditunjuk ya kita harus paham bahwa itu amanah yang harus kita laksanakan dengan ikhtiar yang maksimal seperti tadi saya sampaikan di awal. Yang kedua terkait dengan basis komunitas One Day One Juice yang secara platform ini memang komunitas online. Jadi kalau kita fokus ke khitoh awalnya komunitas kita bahwa dia adalah komunitas online, perbesar kegiatan-kegiatan goals yang sifatnya online. Kalau misalnya teman-teman punya banyak event yang sifatnya offline, mari bertanya dulu goals dari kegiatan itu apa? Apakah ingin merekrut banyak anggota? Kalau iya, apakah acara-acara offline itu cukup efektif untuk merekrut anggota baru One Day One Juice? Nampaknya juga tidak. Ya, kecuali untuk menambah keakraban supaya bisa bertemu, menambah ilmu yang sebetulnya kalau untuk menambah ilmu bisa dilakukan dengan metode Zoom seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita sudah masuk era new normal, yang kita bisa bersilaturahim secara daring, ketemunya yang mungkin untuk event-event yang sifatnya offline bisa dikurangi. Apalagi relevansi kegiatan offline dengan pertumbuhan jumlah member baru juga tidak terlalu selaras. Nah, kalau misalnya kita bersepakat bahwa kegiatan yang sifatnya offline itu dikurangi, katakanlah tadi seperti Pak Ustadz katakan setahun cukup 3 kali yang melibatkan seluruh Odojer di Majalengka misalnya, dikurangi eventnya, maka cari cara lain bagaimana supaya member itu bisa bertumbuh, bertambah dan bertumbuh. Karena melalui kegiatan offline pun kan tidak relevansinya kurang. Ya, kegiatan offline kita tujukan untuk pertumbuhan member itu nggak terlalu relevan sebetulnya. Nah, bisa dengan pendekatan tadi seperti dikatakan oleh Kang Ade, oleh Pak Ade, pendekatan lewat jalur birokrat misalnya, melalui jalur pendidikan dinas, kemudian bisa ke sekolah-sekolah, mendapatkan member baru tanpa ada kegiatan yang menguras energi seperti kegiatan-kegiatan offline yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Gitu. Jadi ada formula baru. Sepanjang perpanjangan pengurus 1 tahun ke depan, kan ada evaluasi-evaluasi apa yang sudah kita lakukan 3 tahun ke belakang. Barangkali ada hal yang perlu diubah, strateginya perlu diubah, formulanya perlu diubah selain penguatan-penguatan internal kepada
pengurus gitu ya. Kegiatan-kegiatan offline itu dilihat juga goals-nya apa sebetulnya kegiatan offline itu. Kalau perlu ada kalkulus, misalnya. Kalkulus kan sekarang nggak mesti dilakukan secara offline. Kalau era new normal begini bisa dilakukan melalui Zoom juga. Jadi energinya bukan kita tidak ingin terlibat all out di organisasi One Day One Juice, justru tetap all out tetapi dengan formula yang baru. Sehingga energi kita juga bisa digunakan untuk ladang-ladang amal yang lain. Gitu. Tetap all out di One Day One Juice. Bukan berarti jangan disalahpahami seakan-akan kita tidak memprioritaskan One Day One Juice. Tetap memprioritaskan tetapi dengan formulasi yang berbeda. Ya, sehingga energi kita bisa juga dibagi dengan wajihah-wajihah amal yang lain. Gitu. Karena kebanyakan pengurus One Day One Juice juga aktif di organisasi lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya khawatul iman rahimakumullah, tagline kita membumikan Al-Quran dan melangitkan manusia itu maknanya dalam sekali sebetulnya. Jadi membumikan Al-Quran itu bisa dimaknai yang pertama kita ingin menghamparkan tradisi orang yang berdekat-dekat dengan Al-Quran itu sebanyak mungkin. Jadi membumikan Al-Quran. Dan juga bisa pula dimaknai membumikan pesan-pesan Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan pesan langit dalam tanda kutip ya. Bagaimana supaya pesan-pesan langit itu bisa membumi di tengah persada Nusantara kita melalui komunitas One Day One Juice. Saja contohnya harus dari kita pribadi, teman-teman pengurus dan member One Day One Juice. Kemudian selain membumikan pesan-pesan Al-Quran, Al-Qurannya sudah membumi karena Al-Quran adalah pesan langit, membumi dia di persada alam, di persada bumi kita. Maka manusia-manusianya harus melangit supaya terkoneksi dengan ini metafora ya, supaya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Melangitkan sifat-sifat kemanusiaan kita. Jadi manusia yang berjalan di atas naungan wahyu Allah Subhanahu wa taala, membumikan Al-Qur'an, melangitkan manusia. Al-Qur'an yang membumi merata di seluruh dunia. Naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi, dilangitkan jiwanya, dilangitkan tingkat spiritualnya, dilangitkan kedalaman penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna tagline membumikan Al-Quran, melangitkan manusia, itu sebetulnya trademark dari salah satu Dewan Penasihat One Day One Juice, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang pada waktu itu dimohonkan oleh pengurus DPP untuk berkenan menjadi salah satu Dewan Penasihat. Waktu itu beliau dalam kapasitas sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Baik, demikian. Mudah-mudahan silaturahim kita manfaat dan kapan waktu kita bisa juga bertemu di lain kesempatan insyaallah. Ustadz Lukman, Ustadz Egi, Ustadz Rizky, Ustadz Ade, kemudian juga Ustadz Indra tadi ya, dan teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi jangan dimaknai secara keliru seakan-akan dengan mengurangi kegiatan atau event-event yang sifatnya offline seperti tidak memprioritaskan One Day One Juice. Bukan. Justru One Day One Juice tetap menjadi prioritas, tetapi dengan formulasi yang berbeda. Sehingga energi teman-teman itu bisa juga dibagi di ladang-ladang amal yang lain. Karena basis One Day One Juice adalah organisasi online, mari kita berkomitmen untuk menjaga supaya tetap pada tracknya sebagai komunitas daring, komunitas online. Allah alam bisawab. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga berkenan untuk memaafkan. Begitu ya, Kang Iman. Baik, Ustadz, atur nuhun. Mangga soal-soalnya. Aja berarti ke acara akhir yaitu doa. Mangga Ustadz bisa dipimpin. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, kita akhiri acara kita yang baik ini dengan memanjatkan doa. Acaranya baik, ketemu dengan orang-orang yang baik, di komunitas yang baik, dengan suasana acara yang dikemas juga secara baik. Maka kita akhiri acara kita ini dengan memohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita semuanya insyaallah dan juga komunitas yang kita cintai ini. Kita awali dengan istighfar kita yang paling baik, istighfar yang kita hayati atas kesadaran bahwa
kita minta ampun kepada Allah, Zat yang Maha Pengampun. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan da'iman hamdan yu'afi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana faghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa dakhalna al jannata ma'al iman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lewati bersama dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sigit, Ustadz Lukman dan seluruh pengurus TPA Audit Majalengka. Untuk menutup kali ini kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian dalam acara ini terdapat banyak kekeliruan dalam pengucapan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz, jazakallah khair. Atur nuhun. Saya mau izin pamit ya, atur nuhun semuanya ya. Siap Ustaz. Nanti diundang lagi ya. Siap diundang lagi ya, Tad. Insya Allah. Jangankan diundang di titah ngapel lagi, insya Allah siap. Nanti diagendakan, insya Allah. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman ada yang mau dibicarakan lagi, Kang Egi? Kalau enggak mau saya tutup. Kalau dari saya cukup. Dari Pak Lukman, mangga. Masih ada nggak, Tad? Ya, ya silakan. Ya ini kan judulnya upgrading. Ya silakan evaluasi apa-apa yang sudah terjadi 3 tahun ke belakang, dan kalau sekiranya emang butuh SDM baru atau apa, silakan rekrut. Biar paling tidak ada titik ini adalah emang kita adalah dimanapun adalah di titik kita pas paling futurnya ya, kita sangat futur sekali di titik yang paling futur gitu. Jadi ayo semangat lagi, dihidupin lagi, nggak apa-apa jadi rekrut, dan kita untuk membuat giroh kembali, kita di grup di grup pengurus DPS silahkan taruh kembali, kita diramaikan kembali grupnya, jadi biar paling tidak ada komunikasi yang tersambung, yang continue, ya, jangan putus, silahkan ramaikan, kita sama-sama, semoga kita akan coba nanti akan Rakerwil secara online juga, doakan kami karena kami lagi menyusun
Semoga seminggu ke depan kita udah fix mengurus dari kami, nanti akan coba kita share, dan setelah itu nanti kita akan coba rakerwil untuk mempersiapkan apa-apa yang harus kita kerjakan untuk 1 tahun setengah ke depan. Itu saja. Silakan Kang Anggi, silakan intensifkan kembali komunikasi teman-teman pengurus DPA dan tetap semangat lah intinya. Ya ini mungkin itu adalah takdir kita, yaitu tadi Allah tidak akan salah memilih amanah untuk kita masing-masing. Insya Allah kita adalah pilihan terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalani kepengurusan Ordo ini seperti itu. Semoga ini juga menjadikan wasilah kebaikan untuk kita nanti kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja. Maka silakan tutup. Iya, jazakallah Ustaz. Mangga, karena sudah malam juga, mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Silakan untuk meninggalkan room ini. Dan selamat beristirahat dan berakhir pekan.